Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyatul Laili Muzalifah akan sedikit menjelaskan analisis dan sintesis jurnal. Berikut 10 judul-judul jurnal yang saya pilih. Jurnal yang pertama yang berjudul Pengintegrasian Materi Struktur Atom pada Mata Pelajaran Kimia Berbasis Nilai-Nilai Qur'ani. Identitas jurnal, penulis jurnal Banu Kisworo dan Dewi Antika Aziza. Pasca Science Education Journal Volume 3 nomor 2 Oktober 2018 halaman 99 sampai 108. Tujuan penelitian: memberikan masukan mengenai materi kimia pada struktur atom yang terintegrasi. Pada jurnal ini, metode penelitiannya yaitu penelitian deskripsi. Penelitian ini dibuat dengan mendeskripsikan materi struktur atom. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data meliputi metode dokumentasi dan hasil validasi. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai materi struktur atom dan terjemah Quran yang memiliki keterkaitan dengan struktur atom. Metode pengumpulan data hasil validasi materi struktur atom yang terintegrasi Al-Quran. Instrumen penelitian. Instrumen berupa dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa materi struktur atom dan terjemah Al-Quran. Teknik analisis data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data. Hasil penelitian. Materi struktur atom terdiri dari 3 subbab materi yang dimulai dari 1. Perkembangan model atom, 2. Nomor atom dan nomor massa, dan 3. Isotop. Berdasarkan hasil validasi analisis pengintegrasian materi struktur atom dengan ayat-ayat Al-Quran melalui satu dosen pendidikan kimia serta dosen tafsir Quran, didapatkan bahwa 1. Subbab pertama, pada materi perkembangan model atom terdapat 9 ayat Qur'ani yang terintegrasi materi kimia. 2. Subbab kedua, pada materi nomor atom dan nomor massa sebanyak 4 ayat Qur'ani terintegrasi dengan materi kimia. Dan yang ketiga, subbab yang terakhir pada materi isotop, isoton dan isobar dan isoelektron sebanyak 2 ayat Qur'ani terintegrasi materi kimia. Jurnal yang kedua dengan judul Pengaruh Integrasi Nilai-Nilai Imtak pada Materi Struktur Atom Terhadap Motivasi dan Karakter Religius. Identitas jurnal, nama pengarang Nur Husnul Hatimah, Hairuman, dan Yusron Heri. Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA, Prisma Science, Vol 2 nomor 2 halaman 121 sampai 127. Tujuan penelitian: mengetahui pengaruh integrasi nilai-nilai imtak pada materi struktur atom terhadap motivasi dan karakter religius. Metode pada jurnal yang kedua, metode penelitian kuasi eksperimen. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Teknik pengumpulan data, post-test only group design. Kelompok eksperimen diberi perlakuan integrasi nilai-nilai imtak pada materi struktur atom, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan integrasi nilai-nilai imtak. Instrumentasi penelitian kuasi eksperimen, teknik analisis data, uji normalitas, uji hipotesis, uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil penelitian yang pertama, terdapat pengaruh dari integrasi nilai-nilai imtak pada struktur atom terhadap motivasi siswa kelas 10 semester 1 Man 1 Mataram. Hal ini dibuktikan oleh hasil analisis data motivasi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Analisis uji hipotesis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji menunjukkan KD hitung sama dengan
0,46, sedangkan KD tabel sama dengan 0,31 sehingga KD hitung lebih kecil daripada KD tabel. Yang kedua, terdapat pengaruh dari integrasi nilai-nilai imtak pada struktur atom terhadap karakter religius siswa kelas 10 semester 1 MAN 1 Mataram. Hal ini dibuktikan oleh hasil analisis data karakter religius menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, analisis uji hipotesis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji menunjukkan KD hitung sama dengan 0,32 sedangkan KD tabel sama dengan 0,31 sehingga KD hitung lebih besar daripada KD tabel. Jurnal yang ketiga yang berjudul Pengembangan dan Standarisasi Bahan Ajar Kimia Terintegrasi Nilai-nilai Spiritual untuk kelas 11 SMA atau MA semester 1 berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Identitas jurnal, nama pengarang Fatma Fitriani, Mahmud dan Agi Darmana. Jurnal Pendidikan Kimia Vol 8 nomor 1 April 2016 halaman 12-18. Tujuan penelitian mengembangkan bahan ajar kimia terintegrasi nilai-nilai spiritual untuk kelas 11 SMA atau MA semester 1 dan melihat kelayakannya berdasarkan standar kelayakan BSNP. Metode penelitian termasuk kuantitatif. Penelitian ini termasuk penelitian dan pengembangan atau research and development. Teknik pengumpulan data, sampel 3 buku ajar kimia, 2 dosen kimia, dan 20 guru kimia. Instrumentasi penelitian menggunakan angket, teknik analisis data, reduksi, penyajian data, dan penyimpulan data. Hasil penelitian, bahan ajar yang telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh dosen dan guru berdasarkan standar kelayakan menurut BSNP. Tahap 3, validasi. Bahan ajar terintegrasi nilai-nilai spiritual dinilai berdasarkan 4 standar kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikan. Standar kelayakan isi terdiri dari 7 standar penilaian. Masing-masing standar kelayakan isi terdiri dari berbagai komponen penilaian yang lebih spesifik. Seperti yang dikatakan oleh Mujiono 2000 bahwa fokus validasi isi adalah pengukuran konstruk atau komponen kelayakan isi, yaitu keterkaitan bahan ajar dengan KI, KD, pelajaran dan komponen keakuratan konsep yang meliputi kebenaran, fakta, prinsip, definisi, dan istilah. Hasil analisis bahan ajar yang telah dikembangkan pada aspek kelayakan isi memiliki nilai rata-rata sebesar 4,26 adalah valid. Artinya sangat layak dan tidak perlu direvisi. Jurnal yang keempat yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Kimia Dasar Terintegrasi Sosio-Scientific Issue atau SSI dan Keislaman. Identitas jurnal, nama pengarang Muhammad Ismail Soleh, Orbital Jurnal Pendidikan Kimia, Vol 2 nomor 2 Desember 2018. Tujuan penelitian mewujudkan lulusan sarjana pendidikan kimia yang menguasai konsep, teori, dan praktek dalam bidang pendidikan kimia secara profesional, serta mampu mengintegrasi nilai-nilai keislaman. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan. Model yang digunakan adalah pengembangan model 4D. Model ini dikembangkan oleh S. Tiagarajan, Dorothy S. Emel, dan Melvin E. Semel. Teknik pengumpulan data, skala besar dan skala kecil. Instrumen penelitian yaitu observasi, wawancara, dokumen, angket, dan kuesioner. Teknik analisis data, uji hipotesis, uji gain. Hasil penelitian telah dihasilkan modul yang terintegrasi Socio-Scientific Issue atau SSI dan keislaman yang memenuhi kriteria valid dari penilaian para ahli
pada aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, kegrafikan, kebahasaan, dan integrasi keislaman. Telah dihasilkan modul yang terintegrasi Socio-Scientific Issue atau SSI dan keislaman yang efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar kimia dasar pada materi molaritas dan laju reaksi. Ditinjau dari peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam ranah kognitif dengan menggunakan analisis nilai pretest dan posttest. Hasil analisis uji T diperoleh harga hitung 16,08 dan hasil analisis endgain menunjukkan bahwa nilai endgain diperoleh sebesar 0,45. Hal ini berarti bahwa telah terjadi peningkatan secara signifikan dengan kategori sedang. Produk modul yang terintegrasi Socio-Scientific Issue atau SSI dan keislaman yang telah dikembangkan mendapatkan respon yang baik dari mahasiswa dengan nilai persentase lebih dari 85%. Jurnal yang kelima yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD berorientasi nilai Islami pada materi hidrolisis garam. Identitas jurnal, nama pengarang Haris Munandar, Yusrizal Mustanir, Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, Vol 3 nomor 1 halaman 27 sampai 37 2015. Tujuan penelitian meningkatkan pemahaman konsep dan karakter peserta didik dengan menggunakan LKPD berorientasi nilai Islam dan juga untuk mengetahui respon peserta didik selama menggunakan LKPD berorientasi nilai Islami pada materi hidrolisis garam. Metode penelitian, metode R&D, model ADI. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian eksperimen semu dengan model pretest dan posttest, teknik pengumpulan data, analisis, desain, pengembangan, dan implementasi evaluasi. Instrumen penelitian, angket, tanggapan guru dan peserta didik pada tahapan pengembangan. Kemudian instrumen tes, lembar observasi nilai-nilai karakter peserta didik dan skala sikap yang digunakan pada tahap implementasi. Teknik analisis data, analisis kebutuhan, dan analisis tugas, uji endgain. Hasil penelitian LKPD berorientasi nilai Islami yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu perangkat pembelajaran dalam proses pembelajaran kimia, khususnya pada materi hidrolisis garam. Berdasarkan penerapannya, penggunaan LKPD berorientasi nilai Islami juga dapat meningkatkan pemahaman LKPD berorientasi nilai Islam yang dikembangkan dan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu perangkat pembelajaran dalam proses pembelajaran kimia, khususnya pada materi hidrolisis garam. Berdasarkan penerapannya, penggunaan LKPD berorientasi nilai Islami juga dapat meningkatkan pemahaman. Jurnal yang keenam yang berjudul Kajian Integrasi Nilai-Nilai Karakter Islami dengan Kimia dalam Materi Kimia Karbon. Identitas jurnal, nama pengarang Anjar Purba Asmara, Jurnal Pendidikan Sains, Vol 4 nomor 2 Oktober 2016. Tujuan penelitian menguatkan nilai-nilai Islam dari hukum-hukum ilmiah. Hasil penelitian, konsep-konsep yang berlaku di dalam senyawa karbon dapat dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan karakter Islami, yaitu 1. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekhasan atom karbon dengan 4 elektron valensi. 2. Selalu menjaga silaturahmi dari sifat atom karbon yang dapat berkatenasi. Yang ketiga, senang bersedekah dan menolong dari ikatan kimia. Yang keempat, selalu bijak dan adil saat menjumpai perbedaan dari materi klasifikasi senyawa karbon. Yang kelima, selalu memperbaiki diri dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dari reaksi substitusi.
Yang keenam, selalu ikhlas dalam membantu orang lain dari reaksi adisi. Yang terakhir, selalu sabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari reaksi eliminasi. Jurnal yang ketujuh, yang berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Pembelajaran Kimia Materi Koloid Terintegrasi Nilai-nilai Keislaman Studi Literatur. Identitas jurnal Nia Desliana Sari dan Rian Febrianto, SNTIK, Pekanbaru, 18 sampai 19 Mei 2017, halaman 696 sampai 702. Tujuan penelitian mengembangkan sebuah media berbasis keislaman yang menunjang kemampuan iptek dan karakter religius siswa. Hasil penelitian, multimedia interaktif yang dikembangkan merupakan suatu produk berupa software pembelajaran kimia pada materi koloid yang terintegrasi nilai-nilai keislaman dan mencakup halaman A-persepsi, kompetensi, materi, evaluasi, dan games. Kompetensi terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, materi ajar, dan referensi. Materi berisi 8 topik, yaitu pengertian sistem koloid, perbedaan larutan koloid, dan suspensi. Macam-macam koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi, sifat-sifat koloid, koloid liofob dan liofil, koloid pelindung, pembuatan koloid, dan aplikasi sistem koloid. Jurnal ke-8 yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD Kimia Terintegrasi Nilai-nilai Islam pada Materi Hidrokarbon. Identitas jurnal, nama pengarang Rizka Yusniawan, Muhammad Isnaini, dan Etri Jayanti. Jurnal Intelektual, Keislaman, Sosial, dan Sains, Vol 8 nomor 2 Desember 2019. Tujuan penelitian mengetahui validasi dan respon peserta didik terhadap LKPD Kimia Terintegrasi Nilai-nilai Islam pada materi hidrokarbon. Hasil penelitian, pengembangan LKPD Kimia Terintegrasi Nilai-nilai Islam yang valid yaitu memperoleh persentase nilai oleh ahli desain atau media sebesar 85,41% dan dinyatakan sangat valid. Memperoleh persentase nilai oleh ahli integrasi nilai-nilai Islam sebesar 75% dan dinyatakan valid. Memperoleh persentase nilai oleh ahli materi sebesar 90,90% dan dinyatakan sangat valid. Rata-rata persentase dari 3 validator mencapai 83,77% dan dinyatakan sangat valid. Respon peserta didik terhadap LKPD Kimia Terintegrasi Nilai-nilai Islam pada materi hidrokarbon dapat dikategorikan sangat menarik, di mana pada uji coba skala kecil memperoleh persentase nilai sebesar 86,90% dan dikategorikan sangat menarik. Pada uji coba skala menengah memperoleh persentase nilai sebesar 86,27% dan dikategorikan sangat menarik. Jurnal yang ke-9 yang berjudul Pengembangan Karakter Religius Peserta Didik Melalui Pembelajaran Kimia Materi Hidrokarbon SMK. Identitas jurnal Lis Setio Ningrum, Kasmadi Imam Supardi, Jumairi, dan Sri Haryani. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, volume 14 nomor 1 2020, halaman 2490 sampai 2497. Tujuan penelitian mengembangkan instrumen angket pengukuran karakter religius peserta didik yang terintegrasi dalam pembelajaran kimia. Hasil penelitian menghasilkan instrumen angket yang digunakan untuk mengukur karakter religius peserta didik pada materi pembelajaran kimia. Angket yang dikembangkan mengintegrasikan antara nilai-nilai karakter religius dalam pembelajaran kimia pada materi hidrokarbon di SMK.
Instrumen angket yang dikembangkan menghasilkan 20 indikator yang dinyatakan valid dan reliable dengan harga validasi sebesar 0,9028 dan reliabilitas sebesar 0,9037. Instrumen angket efektif untuk mengukur karakter religius peserta didik dengan rata-rata peningkatan karakter religius peserta didik sebesar 0,54 sehingga termasuk dalam kategori sedang. Jurnal yang ke-10, yakni jurnal yang terakhir yang berjudul Kajian Integrasi Nilai-Nilai Karakter Islami Peserta Didik dalam Materi Hidrokarbon di Sekolah Menengah Kejuruan. Identitas jurnal, nama pengarang, Lisetioningrum, Sri Haryani, dan Kasmadi Imam Supardi. Jurnal Pendidikan Sains Indonesia atau Indonesian Journal of Science Education. Volume 8 nomor 2 halaman 175 sampai 186 2020. Tujuan penelitian mengintegrasikan nilai-nilai karakter Islami yang dikuatkan dalam materi hidrokarbon di sekolah. Hasil yang diperoleh dari kajian dalam penelitian ini yaitu berupa kajian yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter Islami dengan materi hidrokarbon mengenai beberapa hal, yaitu 1. Pengubahan suatu barang yang kurang manfaat menjadi barang yang lebih bermanfaat. Yang kedua, menjaga alam sebagaimana tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga, memanfaatkan salah satu reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memanfaatkan minyak bumi sebagai salah satu contoh produk hidrokarbon yang sangat bermanfaat bagi manusia. Yang kelima, manfaat atom karbon di alam dalam proses daun karbon. Yang keenam, manfaat hidrokarbon dalam proses fotosintesis untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, manfaat kekhasan atom karbon dalam konsep berpasangan dalam kehidupan. Dan yang kedelapan, yang terakhir, mensyukuri kebesaran Allah yang telah menciptakan segala yang ada di alam. Hasil sintesis. Berdasarkan penelitian dari 10 jurnal dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai karakter Islami dalam kurikulum akan menunjukkan hasil yang positif, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan termasuk dalam Islam. Pada beberapa jurnal, ada yang memiliki kekurangan dalam pembelajaran kimia terintegrasi keislaman. Ada juga dalam pembelajaran kimia terintegrasi keislaman terjadi peningkatan pemahaman konsep pada peserta didik setelah proses pembelajaran berorientasi nilai Islami. Dengan demikian, pendidik ataupun calon pendidik harus memahami kajian integrasi keislaman dalam materi kimia. Pendapat ini dikuatkan oleh Mansur yang menyatakan bahwa mayoritas secara signifikan terdapat integrasi antara nilai-nilai Islami dan sains. Sains dipandang dapat membuktikan keyakinan agama. Oleh karena itu, pengintegrasian sains terhadap nilai-nilai Islam dipandang sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan karakter peserta didik. Usulan rencana penelitian. Judul yang saya angkat yaitu Faktor Penghambat dalam Pengajaran Kimia Berintegrasi Keislaman pada SMA atau MA. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran kimia memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi muda Islam berdasarkan nilai-nilai dasar ajaran Islam dan prinsip-prinsip pokok ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan Islam menyiratkan perlunya integrasi nilai-nilai agama dalam pembelajaran, khususnya dalam ilmu pengetahuan. Namun pada kenyataannya terjadi dikotomis antara pembelajaran sains dengan keislaman. Maka dengan ini diperlukan adanya penelitian terkait hambatan
dalam pengajaran kimia berintegrasi keislaman, sehingga hal tersebut dapat dijadikan bahan perbaikan dan perubahan untuk lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor penghambat dalam pengajaran kimia berintegrasi keislaman pada SMA atau MA, sehingga hal tersebut bisa dijadikan masukan bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas, bahwa hubungan dan kaitannya dengan nilai agama yang mendorong pada keyakinan terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.